Ya, Anda kembali bersama kami dalam IDX Precision Closing. Pemirsa, jika kita berbicara mengenai perpajakan, tentunya erat kaitannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, di mana pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara. Lantas bagaimana sebenarnya target pendapatan dan belanja negara dalam APBN di tahun 2021? Kita lihat selengkapnya dalam infografis berikut ini. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa, di mana yang merupakan target anggaran pendapatan dan belanja negara. Target pendapatan negara senilai Rp1.743,6 triliun atau 6,7% lebih tinggi dari tahun 2020. Sementara target belanja negara Rp2.750 triliun, naik 6,2% dari tahun 2020. Sementara itu target pendapatan pajak di tahun ini, pemerintah menyebut sebesar Rp1.229,58 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan penerimaan pajak di tahun ini akan dipengaruhi oleh keberlanjutan ekonomi di tengah penanganan pandemi COVID-19. Dan meski penerimaan pajak tahun lalu masih tercatat mengalami shortfall, namun Sri Mulyani menegaskan belum akan mengubah target pendapatan negara di tahun 2021 ini dari sektor pajak. Dan dari informasi terkait target penerimaan dan belanja negara di tahun ini, pemirsa, kita beralih ke unsur lainnya dalam APBN, yakni asumsi makro yang diproyeksikan untuk tahun ini. Dan selengkapnya kita lihat di grafis berikutnya, di mana asumsi makro APBN 2021. Indikator yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, di mana dipatok oleh pemerintah di angka 5%. Adapun laju inflasi ditargetkan di level 3%. Nilai tukar rupiah diasumsikan 14.600 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu dari surat berharga negara, suku bunga SBN dengan tenor lebih rendah dari 10 tahun yakni 7,29%. Sementara harga minyak mentah $45 Amerika per barrel. Lifting minyak bumi 705.000 barrel per hari dan lifting gas bumi 1,007 juta barrel setara minyak per hari. Dengan proyeksi asumsi makroekonomi 2021 ini, pemerintah juga menargetkan sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat, yakni tingkat pengangguran terbuka di kisaran 7,7 hingga 9,1%. Kemudian tingkat kemiskinan di kisaran 9,2 hingga 9,7%, dan angka ketimpangan atau Gini ratio di kisaran 0,377 hingga 0,379. Adapun selanjutnya adalah indeks pembangunan manusia yang ditargetkan di tahun ini sebesar 72,78 hingga 72,95. Serta target nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan di kisaran 102 hingga 104. Ya pemirsa, dari asumsi makro dalam APBN 2021, kita beralih ke sejumlah sektor yang menjadi fokus alokasi anggaran strategis di tahun 2021 ini. Apa saja sektor-sektornya? Langsung saja kita cermati di grafis berikutnya pemirsa. Di mana ini merupakan besaran dari alokasi anggaran kebijakan strategis di tahun 2021. Yang pertama ada sektor pendidikan dengan nilai alokasi anggaran mencapai Rp505 triliun. Kemudian perlindungan sosial atau social safety net Rp408 triliun. Adapun sektor kesehatan juga menjadi salah satu sektor dengan alokasi anggaran yang difokuskan dalam kebijakan strategis di tahun 2021 dengan nilai anggaran mencapai Rp169 triliun. Dan selain dialokasikan untuk 3 sektor ini, alokasi anggaran strategis APBN di tahun 2021 juga dianggarkan untuk sektor infrastruktur sebesar Rp417 triliun. Kemudian untuk ketahanan pangan Rp99 triliun, sektor pariwisata Rp14,2 triliun, dan teknologi informasi dan komunikasi sebesar Rp26 triliun. Kemudian bagaimana dengan realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN di tahun 2021 ini yang kita tahu memang masih banyak sekali diberikan oleh pemerintah, mencapai ratusan triliun rupiah. Kita lihat alokasi dan juga realisasinya hingga sejauh ini, di mana total anggaran pemulihan ekonomi nasional mencapai Rp699,43 triliun dan realisasi hingga 8 Juni 2021 mencapai Rp76,59 triliun. Data ini diambil dari Kemenko Bidang Perekonomian. Dan pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan penyaluran didominasi untuk bidang kesehatan, perlindungan sosial, serta dukungan untuk UMKM. Dan Sri Mulyani menegaskan sesuai dengan peruntukannya, anggaran pemulihan ekonomi nasional tetap ditujukan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Dan tentunya pemirsa, kita berharap dana pemulihan ekonomi nasional bisa disalurkan
dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk tetap menjaga perekonomian Indonesia ke arah yang positif di masa pandemi yang masih belum berakhir saat ini. Dan tentunya juga bisa menjadi stimulus bagi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Informasi lain akan kami hadirkan usai jeda.